Monster pohon meninggalkan bayinya di tanah, dan kemudian menyembunyikannya. Dalam gua, ada banyak anak adalah manusia diikat. Setiap hari mereka harus menggunakan darah dirinya sendiri untuk membesarkan anak monster pohon. Anak ini tanpa hati-hati membuat anak monster pohon menangis. Segera diseret untuk dihukum. Mari ditangkap oleh monster pohon sudah lama. Pada saat ini, dia sedang berdiskusi dengan anak di seberangnya tentang cara melarikan diri. Hari ini, giliran Mari yang mendonorkan darahnya kepada anak tersebut. Dia menggunakan duri yang dia ulurkan ke arah anak itu untuk mengancam monster pohon. Anak-anak kecil juga mencoba menggigit tali, kemudian menyalahkan monster pohon bahwa dia bukan ibu. Mari mengambil kesempatan monster pohon tak peduli dan melarikan diri. Melihat tanaman merambat mengejar, dia menggunakan semua keberanian. Melari ke sebuah gua gelap. Akhirnya dia juga bisa melari keluar. Dia melompat ke atas tanah. Dia dikunci selama 1 tahun. Sekarang baik gembira maupun merasa bingung dengan dunia di luar. Pada saat ini tanaman merambat di pintu masuk gua tiba-tiba bergerak. Tapi entah mengapa monster pohon tak bisa keluar. Mari melari ke jalan besar untuk meminta bantuan. Membuat wanita sopir tergencang. Sopir berpikir dalam sebentar. Akhirnya memutuskan membuka pintu mobil. Melihat Mari memeluk seorang anak monster, dia takut dan turun mobil berniat menelepon polisi. Tapi dia terjerat dengan tanaman merambat. Monster pohon sudah datang menghadapi keacaman Mari. Monster pohon sangat marah. Mari berkata dengannya, "Jangan ancamnya." Kemudian mengemudi mobil untuk melarikan diri. Dan di tubuh wanita sopir itu tiba-tiba berbunga. Monster pohon benar-benar marah. Mari melarikan diri, sedang mengemudi dan meminta bantuan dari temannya. Tapi tak disangka bahwa pada saat ini temannya sudah ditabrak monster pohon. Apakah Anda pernah melihat monster pohon seperti ini? Makan sebuah akan hidup tambah 100 tahun. Buah-buah ini sangat tertarik. Lelaki ini entah inilah trik monster pohon. Dia makan tanpa ragu-ragu. Semakin makan semakin enak. Hanya sebentar sudah habis. Sampai Mari buru-buru datang. Melihat temannya sedang sakit perut. Dia melihat Mari secara sakit. Tak bisa berkata apapun. Mulutnya sudah memuntah sebuah dahan pohon. Pohon itu membesar tanpa henti. Pohon itu juga berbunga berwarna merah. Melihat temannya mati, Mari merasa menyesali. Dalam hutan di dekatnya, ada suara sesuatu yang besar. Luar biasa ganas. Monster pohon melihat Mari secara jahat. Untuk hidup, Mari hanya bisa terus melarikan diri. Pada saat ini, anak pohon itu mulai menangis. Mari menggigit jari tangannya. Anak mulai merokok. Setelah kenyang, bocah itu mengeluarkan jari tangannya. Untungnya bukan jari tengah. Sepertinya anak itu makan puas. Juga membiarkan mekar pohon kecil di tangan. Tapi Mari baru saja datang ke rumah kepala polisi untuk meminta bantuan. Sudah menemukan monster pohon sedang kontrol putrinya. Tempat-tempat yang Mari datang juga ada darah. Tanaman merambat perlahan berderit ke arahnya. Dia dengan cepat mengambil bayi itu dan pergi. Segera setelah dia keluar, dia melihat bahwa mobil telah dililit oleh tanaman merambat. Saat ini kepala polisi juga sudah pulang. Ketika Mari berkata bahwa tempat ini berbahaya, monster sudah mengeluarkan jarinya. Melihat kepala polisi dibunuh, Mari hanya bisa membawa bayi itu ke rumah kakak temannya. Buru-buru mengetuk meminta bantuan. Gadis berkulit hitam ini membuka pintu untuknya. Pertama-tama menyuruh dia membawa semua pohon dalam rumah keluar. Sudah 1 tahun Mari belum mandi. Jadi mau mandi. Tapi anak itu diletakkan di luar olehnya. Pohon yang tumbuh perlahan. Gadis berkulit hitam mendengar suara. Mendorong pintu dan melihat bunga-bunga di sana. Dengan penasaran, dia mendekatinya. Ketika dia membuka pintu, segera diancam. Mari yang sedang ada di kamar mandi mendengar suara. Buru-buru lari ke sana. Membawa anak itu dan siap pergi. Pada saat ini, rak buku mulai bergerak. Ada retakan di dinding. Ketika mereka mengira itu gempa bumi, tanaman merambat melilit tangan Mari. Monster pohon sudah datang. Ia mau merebut anaknya kembali. Mari memeluknya dengan erat. Kakak teman Mari menggunakan pisau untuk memotong.
Tapi anak itu masih dirampok. Monster pohon memeluk anaknya. Mari idak ada anak itu untuk mengancam lagi. Duduk di tanah dengan impoten bersama kakak temannya. Keduanya mengambil kesempatan dan mendorong pintu. Dengan cepat melari keluar dan masuk mobil. Karena monster pohon mau membunuhnya. Mari melari ke pabrik keluarga temannya. Dia merasa di sini jauh dari hutan. Monster pohon dengan sulit untuk menemukan. Di sini, sahabatnya sudah memperkenalan tentang monster-monster pohon. Menemukan cara membunuhnya. Monster sudah datang ke sini diam-diam. Sahabatnya takut dan bersembunyi di pipa. Monster pohon menggunakan dahan pohon untuk melewati pipa-pipa. Pelan-pelan mendekati. Sebuah tangisan menyedihkan terdengar. Sahabatnya sudah mati. Mari lari tapi tak jauh. Sudah ditangkap ke gua kembali. Bocah di depan sudah dibunuh. Ketika dia akan dibunuh, dia menggunakan pisau memotong tanaman merambat. Kemudian memotong dengan palu. Pada saat ini saya merasa cukup skeptis. Di mana dia mendapatkan begitu banyak alat? Mari sudah dilepaskan segera menyelamatkan orang-orang lain. Mengumpulkan semua orang. Menggali tanah dengan kuat. Karena tubuh aslinya monster pohon ada di bawah. Dan sekarang monster pohon itu sedang mengejar kakak teman Mari. Dalam matanya, siapapun yang tahu rahasia harus mati. Ketika monster pohon siap membunuh kakak temannya, Mari sudah menyeret tubuhnya di gua. Monster pohon merasa tidak nyaman dan agak khawatir. Jadi dia kembali gua dengan cepat. Semua orang melihatnya. Segera melarikan diri. Hanya ada Mari menggali. Tubuhnya menyeret Mari ke dalam air. Ketika sedang menyeret, menemukan jantung tubuh itu. Akhirnya monster pohon dibunuh. Tubuhnya menjadi batu. Menjadi debu. Orang-orang yang memanfaatkan monster pohon untuk melakukan perbuatan jahat. Juga tidak ada cara lainnya. Monster pohon sudah hilang. Setelah Mari melompat ke atas. Rasakan siksaan yang harus dia tanggung. Akhirnya juga dilepaskan. Ketika dia mau menikmati kebebasan ini, tak disangka ada suara di belakangnya. Ibu. Dia lupa anak itu masih hidup. Tanaman merambat melilit dia. Kakak teman Mari di internet tidak berhenti mencari Mari. Dia entah bahwa anak menganggap Mari sebagai ibunya. Dia sudah menjadi boneka. Setiap hari menyanyi untuk anak itu. Memberikannya makan. Cerita berakhir di sini. Mungkinkah Mari menjadi ibu monster pohon selanjutnya? Yuk nonton bareng. Episode-episode berikutnya, sampai jumpa lagi.